Reformasi Indonesia telah berjalan lebih dari 20 tahun. Kita mengawalinya dengan perubahan konstitusi, pembenahan aturan-aturan hukum, serta perbaikan sistem dan perangkat negara yang menghormati hak asasi manusia. Meski demikian, kita juga patut merenungkan bahwa 75 tahun sejak kelahirannya, bangsa ini telah melahirkan budaya kekerasan, konflik, dan pertumpahan darah. Dari Aceh hingga Papua, kekerasan direproduksi sebagai alat untuk menekan setiap perbedaan pendapat, membungkam kebenaran, serta menutupi kejahatan hak asasi manusia yang massal. Ribuan penyintas pelanggaran HAM lahir dari berbagai peristiwa tersebut. Cerita atas getir dan duka, rasa ketidakadilan, stigma dan diskriminasi sosial, sekaligus upaya mereka berjuang dan bertahan hidup, telah memberikan makna atas peradaban sejarah bangsa ini. Saat ini kita telah menjauh dari arah dan cita-cita reformasi dan kemerdekaan. Peminggiran masyarakat adat dan pengambil alihan tanah dan hutan adat makin nyata. Intoleransi terhadap kelompok agama dan etnis minoritas masih berlangsung. Masih terjadi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk terhadap penyintas yang telah mengalami kekerasan pada saat konflik. Di sisi lain, serangan dan ancaman kepada pembela hak asasi manusia dijustifikasi dengan berbagai aturan yang lahir dari reformasi. Berpuluh tahun telah berlalu tanpa ada pengungkapan kebenaran, penghukuman kepada pelaku, pemulihan bagi penyintas, bahkan mundurnya profesionalitas institusi negara. Para penyintas tidak memiliki suara yang cukup. Kaum muda sebagian besar tidak tahu apa-apa tentang peristiwa masa lalu, dan kesenjangan pengetahuan ini berarti mereka tidak memiliki dasar untuk menuntut upaya pengungkapan kebenaran. Pengabaian atas pertanggungjawaban negara untuk mengungkap kebenaran atas apa yang telah terjadi, membawa pelakunya ke pengadilan, serta memenuhi hak bagi para penyintas pelanggaran HAM telah melahirkan lingkaran impunitas. Pengadilan HAM yang tidak adil, proses pingpong penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung yang tidak kunjung berakhir, serta wacana pemulihan korban dan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran membuat masa depan akuntabilitas di Indonesia kian gelap. Meski demikian, di tengah stagnasi akuntabilitas di tingkat nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memberikan setitik harapan atas pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban di Aceh. Demokrasi sedianya harus memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia dan keadilan transisi tercermin dalam perdamaian dan pemerintahan, serta mendukung pembentukan proses pencarian kebenaran, mekanisme akuntabilitas peradilan, dan pemulihan bagi para penyintas. Demokrasi semestinya menyediakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Kita harus menjaga agar reformasi ini tidak dibajak. Sebagai bangsa yang bermartabat, negara harus segera memutuskan impunitas dengan membentuk kebijakan strategis dalam mengungkap kebenaran atas berbagai peristiwa kejahatan hak asasi manusia, menyediakan proses peradilan yang jujur dan transparan, memulihkan hak-hak penyintas pelanggaran berat hak asasi manusia, serta mencegah keberulangan atas peristiwa kelam yang telah terjadi pada bangsa ini.